Lebih baik saya dikritik oleh orang benar daripada saya dipuji-puji oleh orang fasik. Karena mereka mungkin hanya menjilat saya, mereka nggak peduli kalau terjadi bencana. Tapi kalau seorang benar yang menampar saya, itu adalah hikmat. Jikalau saya disesah oleh hikmat orang benar, itu rasa sayang. Andai kata sebelum kita melangkah, kita konsultasi dulu, tentunya harus dengan Tuhan. Tapi Tuhan akan memakai advisor ini. Terutama YTK yang terkasih, YTH yang terhormat. Lalu Anda komunikasi, katakan komunikasi. Mereka pasti Anda akan luput dari segala hal yang Anda lalui sekarang dan Anda sesali. Kami menyembah-Mu dalam roh, namun juga dalam kebenaran. Biarkan hidup kami benar ya Tuhan. Dan kami minta ya Tuhan agar kami bisa memulai segala sesuatu dengan benar dalam hidup ini. Baik pekerjaan, rumah tangga, hubungan, pelayanan. Tapi kami juga ingin suatu hari mengakhiri segala sesuatu di bumi ini dengan baik. Kami mau ya Tuhan menjadi orang yang berkenan kepadamu. Dan kami tahu Tuhan Kau sanggup memelihara orang-orang yang takut pada Tuhan. Setiap orang yang berpegang pada kebenaran adalah urusan Tuhan. Kau bertanggung jawab atas hidup kami, Kau mengurapi kami. Hari ini Kau beracara dengan jemaat. Kau benar-benar ya Tuhan akan menuntun masing-masing mereka, setiap kami ya Tuhan, ke rumput hijau Tuhan berikutnya dan air yang tetap tenang. Bawa kami pada kedalaman-Mu Roh Kudus, urapi hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu, sampaikan sabda-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. God bless you. Silakan duduk. Bulan Juli sudah kami canangkan. Kita canangkan sebagai bulan karakter dan kepemimpinan. Jadi khotbah saya seharian ini, tema besarnya adalah leadership character atau karakter kepemimpinan. Semua khotbah saya hari ini diambil dari kitab Nehemia. Nehemia bukan full timer, dia bukan seorang pendeta. Dia seorang pembawa minum raja, jadi dia pemimpin F&B kerajaan. Jadi orang ini tugasnya bukan hanya masak atau campur minuman. Dia harus punya management skill, people skill. Dia harus tepat waktu, tugas harus profesional. Tapi Nehemia ini bukan hanya orang yang sangat cakap dalam pekerjaannya atau dia benar-benar pakar di bidangnya. Tetapi dia itu juga dalam memulai setiap assignment, orang ini begitu jernih. Pada titik sampai saya itu jadikan dia panutan untuk segala tugas yang saya emban dan tugas yang Anda juga emban harusnya. Kita jadikan dia panutan. Bagaimana dia memulai proyek-proyeknya dan setiap proyeknya itu mantap, berhasil. Kalau Anda tidak punya proyek apa-apa, seorang mahasiswa, hidupmu itu proyek Tuhan. Nehemia pasal 2, saya baca dulu ayat-ayatnya. Kali ini ayat 17-20, penghabisan pasal 2. Saya baca, berkatalah aku, Nehemia ini, kepada mereka ini para penguasa pemuka bangsa, orang-orang Israel semua. Kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak ya terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Ya, karena Anda masuk di tengah, maka saya coba review dulu supaya Anda tidak ketinggalan banyak. Nehemia ini seorang yang bergerak di bidang F&B, tapi Tuhan kasih dia beban lain.
Bayangin orang yang ngertinya masak, memasak, hidangan, minuman, tiba-tiba harus jadi seorang arsitek. Yang urusannya pembangunan nggak main-main lagi. Meskipun nggak sebesar tembok China, tapi dia membangun tembok di atas puing-puing reruntuhan Yerusalem. Dan tembok itu zaman itu penting sekali sebagai defense karena zamannya belum zaman roket. Jadi tidak punya tembok itu seperti rumah yang mudah dirampok. Dan tembok Yerusalem adalah national pride atau kebanggaan Yerusalem. Dan Nehemia tiba-tiba mengadopsi sebuah plan, sebuah rencana yang dia belum pernah lakukan sebelumnya. So be open, terbukalah untuk cara baru Tuhan memakaimu. Jangan berkata, aku sudah tahu semuanya, aku sudah coba semuanya. Masih ada hal-hal baru yang Tuhan hendak percayakan. Tapi itu bukan idemu, nanti itu akan pada waktunya kesempatan itu datang mengetuk pintumu. Nehemia dipakai di luar zona nyamannya. Nah, ketika dia memulai dengan berdialog dulu dengan Baginda, Raja Persia, dia itu berada di Irak-Iran sana. Kerajaan Medo-Persia adalah kerajaan penjajah. Setelah Babilonia takluk, maka Persia, Iran, zaman dulu itu adikuasa. Dan mereka itu menguasai itu besar sekali belahan bumi. Dan dia ada di situ sebagai orang Yahudi. Dan dia menjadi orang kepercayaan Baginda. Dan setelah itu, suatu hari, mukanya murung padahal nggak pernah terjadi. Ini bukan tipe orang kalau kerja itu setengah-setengah. Orang ini tidak pernah ada cacat celah. Tiba-tiba waktu dia sedih, Raja perhatikan, something is wrong with you. Singkat cerita, keajaiban terjadi. Raja mengabulkan apapun permintaannya. Nggak masuk akal. Masa mungkin yang dijajah bisa dapat kasih karunia sebesar itu dari penjajahnya. Apapun dikasih. Ya, saya nggak mau ulang berita. Nanti Anda dengarkan, Tuhan itu nggak pernah jawab doa kita itu pas-pasan. Tuhan itu selalu lavish, dia itu selalu berlebihan. Karena dia itu memang sifatnya murah hati. Dan Tuhan tidak di levelnya kita. Maka jangan suka curiga dan pikiran negatif sama Tuhan. Pulanglah dia menempuh jarak yang cukup jauh, yaitu 1.700 km, 3 bulan untuk bisa menempuh dari Irak, Iran sana, Persia, sampai ke Yerusalem tanah perjanjian. Sesampai di Kanaan, sesampai di Israel, Nehemia mulai dengan survei lapangan. Waktu dia survei lapangan, dia nggak banyak bicara. Kalau Anda baca ya, part 1 tadi, dia nggak ngomong-ngomong kanan kiri. Dia bukan tipe orang yang suka bocor halus, yang suka bocor mulut. Memulai segala sesuatu yang Tuhan beri dalam hidupmu, tidak boleh banyak bicara. Apalagi ke orang yang salah. Jangan merasa benar sekalipun beritanya benar kalau kau sampaikan itu ke alamat yang tidak betul. Tuhan akan meminta pertanggungjawabanmu, itu termasuk dalam kategori kata-kata sia-sia yang akan menyeretmu ke penghakiman. Just because it's right, betul. Lihat Nuh, itu anaknya. Anak kedua namanya Ham. Cerita-cerita telanjang bulat papanya. Papanya lagi minum anggur, gak tahu efek sampingnya. Pertama kali ada wine itu di dunia. Ham cerita sama orang-orang di rumah tangganya. Papa seperti apa? Betul, tapi salah. Ham dikutuk. Harusnya anak Nuh gak dapat berkat. Jadi jangan sampai kita merasa benar. Sekalipun berita kita betul, kalau kita ngawur, Tuhan suatu hari akan mengubah berkatmu jadi kutuk. Nah kalau berkatmu jadi kutuk, betapa parahnya kutukmu. Gimana kita bisa lawan kutuk kalau berkat kita aja kutuk? Paham maksud saya? Hati-hati dengan talk too much. And just talk to anybody. Tuhan akan meminta pertanggungjawabanmu. Karena itu orang kalau memulai sesuatu dengan Roh Kudus, jangan kita hanya gembar-gemborkan yang penting akhirnya. Betul, buat apa kita memulai dengan benar, mengakhiri dengan salah. Memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging, I know. Tapi memulai dengan betul, itu juga penting loh. Banyak rumah tangga itu hancur karena permulaannya salah. Seks bebas. Kalau kita itu materinya udah gak bagus dari awal, susah mau dibuat apa. Mau tahu gak? Ada barang-barang tertentu karena materi dasarnya itu bagus. Gak bisa dilawan lah.
Tapi kalau sudah rusak ya, mau dokter, seorang surgeon, ahli operasi yang paling mahir, paling pakar di dunia ini, paling mahal. Kalau memang sudah patah-patah, mau difermak, mau digimanain juga ada batasnya. Ya kan? Tapi kalau orang asalnya sudah sehat, bukan hanya kesehatan, tapi kebugaran, benar-benar fit. Waduh, banyak deh yang bisa kita lakukan dengan orang itu. Kalau kain itu udah mahal, istilahnya bagus pol gitu ya. Ya udah, dibikin apa aja pasti jadi bagus gitu kayaknya. Bukan berarti cari yang mahal, bukan. Materi dasar itu penting. How you begin itu sama penting dengan how you finish. Bagaimana kau memulai sama penting dengan gimana kau mengakhiri. Hati-hati. Ya. Ya gak banyak gini gitu. Itu saya tunjukkan dulu kalau boleh ya. Saya belum request ini, tapi kalau kalian, ya kalau yang multimedia bisa cari, munculkan poin 1 sampai 7 dulu, munculkan ke 7-7-nya di sini, karena nanti 8, 9, 10 adalah porsinya ibadah ini, nanti tunggu saya berikan renungannya dulu. Silakan 1 sampai 7 munculkan. Yang part 1 dulu tadi ya. Tadi saya agak ada beritahu dari khotbah sebelumnya, Anda bisa foto aja nanti. Kalau kita mau cara efektif memulai proyek yang berhasil itu, number 1 selalu doa dan istirahat yang cukup. Itu dia. Cara mulai itu kayak gitu. Ini dari khotbah sebelumnya. 2, jangan gemuk organisasi. Jangan rumit di depan. Nanti nggak sampai ke tugasnya ngurusi orang, sudah pusing 7 keliling. Jangan gemuk di depan. Jangan banyak bicara. Apalagi ke orang yang salah. Apalagi kalau yang beritanya betul aja, ke alamat salah aja nanti ada konsekuensi. Apalagi kalau beritanya salah. Mentah-mentah fitnah, ampun sudah. Kita itu berarti berada di sisi setan, karena setan itu bapak pendusta. 4, hindari komplikasi atau kontroversi. Orang bijak pun tidak bisa total menghindari ini. Karena di dunia ini penuh dengan manusia yang iri. Dapatkan survei dan informasi yang akurat. 5, jadilah manusia fakta. Kalau Anda tidak bisa cari fakta dengan betul, jangan gampang percaya. 6, mulai dengan satu rencana dan tindakan nyata. Jangan rencananya itu muluk-muluk tapi tidak pernah melakukan apa-apa. Always start simple, sederhana. Cara efektif memulai proyek yang berhasil. 7, tunggu waktu Tuhan sebelum ke publik. Curhat ke alamat salah aja jangan, apalagi ke media sosial. Profilnya, kasih emoji yang marah. Orang jadi tanya marah sama siapa. Jangan jadi teka-teki. Bukankah di gereja kita diajari selalu untuk menjadi bagian dari jawaban, bukan bagian dari pertanyaan? Jadilah jawaban bagi orang lain. Jadilah solusi, bukan bagian dari persoalan. Jangan lempar bola panas, karena bola itu akan kembali kepadamu. Karena Alkitab mengatakan, give, it will come back to you. What do you give? Tabur, kau akan tuai. Hati-hati apa yang kau tuai. Jangan menabur begitu. Oke, sudah ya? Sekarang kita masuk ke pengajaran ini. 8, 9, 10, 3 poin ini penting sekali untuk setiap kita dalam memimpin kehidupan. Juga akan sangat aplikatif praktis untuk orang-orang yang mau start something. Untuk memulai sesuatu. Kita lihat ayat 18. Ketika ku beritahukan kepada mereka. Tunggu. Katanya gak boleh banyak bicara. Kok ini beritahukan? Ku di sini kan Nehemia. Mereka di sini kan para penguasa. Atau mereka ini orang-orang Yahudi yang ada di tanah perjanjian. Nehemia bukan orang pertama yang balik kampung. Sudah ada ribuan yang mudik ke situ. Tapi pekerjaannya gak kelar-kelar. Tunggu seorang Nehemia datang, maka pekerjaan itu baru dilanjutkan sampai selesai. Tembok itu dibangun. Kok tadi kan saya katakan jangan banyak ngomong, tapi kok di sini dia ngomong. Ketika ku beritahukan kepada mereka, mereka ini siapa? Mereka ini catat. Adalah YTK, YTH, YBS. Yang terkasih, yang terhormat, dan yang bersangkutan.
Tidak ngomong, nggak sembarang ngomong, bukan berarti tidak ngomong. Tidak banyak bicara, itu artinya jangan asal bicara, jangan asal bunyi. Tapi kita harus bicara kepada orang-orang yang tepat. Alamat tepat itu adalah yang terkasih. Kalau Anda mau memulai sesuatu, jangan one man show. Kita nggak perlu nunggu semua orang approve atau semua orang setuju, karena kita nggak bisa menyenangkan semua pihak. Tapi Tuhan telah taruh di dalam hidupmu hubungan-hubungan perjanjian atau covenantal relationship, misalnya suami dan istri. Hai para suami, janganlah kita mentang-mentang seolah-olah jikalau istri kita tidak di bidang kita, nggak selalu adalah ide terbaik suami istri itu kerjanya sekantor. Nggak semuanya itu, ada orang berkata long distance relationship itu bahaya, hubungan jarak jauh, banyak nggak jadi. Tapi kalau hubungan terlalu dekat, suami istri ketemu setiap hari, satu kantor meja sebelahan, juga not the best idea. Ya, itu butuhkan kematangan, kalau enggak nanti rasa saingan. Harus membangun hubungan lebih sekedar dari sepasang kekasih. Anda harus bangun hubungan rohani, sedia payung sebelum hujan. Jangan nanti suami itu dan istri hanyalah suami istri. Jadilah rekan doa dan belajarlah berkomunikasi. Jangan remehkan pasanganmu, meskipun jikalau dia tidak sebidang denganmu. Di mata Tuhan, Alkitab mengatakan dialah teman seperjanjian. Dia adalah life partnermu. Sekalipun dia nggak tahu setiap detil-detil urusan pekerjaan Anda, mungkin misalnya sebagian dari kita, istri kita adalah ibu rumah tangga. Tapi seperti istrinya Pilatus, kalau suaminya mau dengarkan dia, Pilatus tidak akan melakukan dosa yang begitu kekal dengan menyerahkan Yesus. Istrinya bilang, aku tuh tersiksa karena orang benar ini. Semalam aku mimpi, mungkin justru lebih baik istri tidak tahu semua yang kau kerjakan supaya dia bisa jadi spion kiri atau spion kananmu. Dia bisa menjadi blind spot, dia bisa melihat blind spot atau area yang tidak kelihatan. Saya dulu pada waktu pertama kali nyetir itu belajar di Kanada. Jadi diajarin kalau saya mau ganti lane, ganti jalur, itu saya harus noleh gini. Saya ngapain noleh ada spion? Ternyata sekali saya nggak noleh, di sebelah saya ada sepeda motor. Nggak masuk di spion, itu namanya blind spot. Itu termasuk yang tidak bisa ditangkap oleh spion kanan atau kirimu, karena dia terlalu dekat di sampingmu. Itulah tugasnya pasanganmu. Blind spotmu, dia mungkin nggak tahu papermu, nggak tahu notarisan terakhir, nggak tahu urusan ini itu, tapi dia ngerti suaminya, dia tahu hatinya. Dia tahu kalau suaminya udah nggak bener, dia tahu ambisiusnya, dia ngerti kelemahan-kelebihannya. Jangan tinggalkan YTK yang terkasih. Nanti kalau dalam masalah, kita bisa terjerumus ke masalah yang lebih serius. Karena kita leaving our spouse out. Kita mengeluarkan dia dari, bukan mungkin meja direksi, mungkin bukan, tapi dari perjanjian Allah dengan dirimu. Mengeluarkan dia dari ruangan keputusanmu. Don't do that. Tuhan tidak memberimu pasangan di situ itu untuk nambah makan. Atau hanya untuk melahirkan anak. Emangnya ternak. Tuhan taruh dia di sana sebelahmu, itu harus tahu statusnya. He's your life partner. Berarti dia teman seperjanjian. Allah tidak akan melakukan sesuatu kalau tidak memberitahu dulu. Tuhan itu maha kuasa aja mau lakukan sesuatu. Hubungan Tuhan dengan Abraham itu juga teman perjanjian. Hubungan kita dengan istri kita, suami kita, itu juga teman seperjanjian. Tetapi juga sepasang kekasih, suami istri. Tuhan mau bakar Sodom Gomora, mau hukum aja ngomong sama Abraham. Kita siapa? Nggak ngomong sama pasangan kita. Nanti kalau kita diberkati, berkat itu nggak langgeng juga. Pasti salah investasi, 100%. Mungkin kita pandai berbisnis, tetapi setelah dapat income, kita itu tidak imbang. Ambisi kita, kekuatan kita yang membuat bisnis itu jadi, juga akan menjadi kejatuhan kita waktu kita investasi. Kita mau ngebut terus. Mungkin istri spion kanan atau spion kirimu berkata, tahan. Yang ini harus long term, jangka panjang, tidak boleh semuanya spekulasi. Istri lebih memikirkan keutuhan keluarga. Suami, ayo resiko. Coba lihat kalau papa mama main, ini stereotip, ini saya stereotyping ya, stereotipe, nggak selalu gitu ya. Anak saya kalau main sama maminya dulu masih kecil itu rapi. Kalau sekali saya masuk kamar main sama mereka, hancur tuh kamar.
Anak saya lempar-lempar, wah, senang. Dulu, sekarang gak kuat ngangkat anak saya yang gede-gede kayak gitu. Papa laki itu selalu risk taker, mengambil resiko. Mama selalu mikirkan lebih hati-hati. Coba bayangkan kalau semua di tangan orang yang berisiko. Hancur itu. Nanti di tangannya. Jadi lalu hancur besoknya. Coba semuanya di tangan orang yang hati-hati. Yang gak akan terjadi akselerasi. Bukankah ini digabung jadi satu, jadi dinamis duo. Kenapa dalam keputusan-keputusan besar misalnya finansil. Istriku gak tahu apa-apa. Pasti nanti berkatmu tercuri 100%. If you don't honor your covenant, God will not honor your blessing. Kalau kita tidak menghargai, menghormati hubungan perjanjian, Allah juga tidak akan menghargai berkat yang ada di tanganmu. Saya ingin katakan, bukan hanya YTK, tapi YTH juga yang terhormat. Allah juga meletakkan tudung-tudung payung. Berbahagialah Anda kalau Anda punya orang tua yang berprinsipkan firman. Itu suatu advantage yang luar biasa. Sedangkan orang tua yang tidak Kristen pun kalau dia punya common sense atau punya pengetahuan yang sifatnya umum, tetapi pengetahuan itu baik, itu tetap adalah hikmat Allah, tapi belum sampai pada taraf pengenalan akan Tuhan. Perkara rohani mungkin Anda jangan contoh beliau-beliau berdua, papa mama yang belum kenal Yesus. Tapi mungkin ada beberapa hal dari pengalaman mereka itu, pengetahuan umum itu pun dari Tuhan, itu untuk menjagamu. Coba lihat Musa, Yetro itu adalah seorang imam non-Israel. Dia nggak ngerti, dia belum tahu dan belum mengenal Allah Israel, tapi dia punya hikmat luar biasa. Musa kan? Ya masa dipanggilnya Mumu, sapi nanti. Ya, kamu kayak gini, papa kasihan sama anak papa nanti bisa jadi janda muda. Kamu bisa mati berdiri, semua kamu tanggulangi. Jemaat yang kamu layani atau umat Allah yang dipercayakan, kan dia kan kagum sama Allah Israel, mulai kagum, karena tahu yang namanya Musa menantunya ini membelah Laut Merah, tidak pernah terjadi kayak gitu. Dia tahu Allah Israel adalah Allah yang hidup. Tapi dia kasih masukan, sekalipun Musa dahsyat. Papa mungkin sudah makan asam garam. Kamu kayak begini, ilmu organisasi, kamu tidak akan tahan. Kamu bagi kayak pemimpin ribuan, ratusan, puluhan. Nanti yang kamu gak sanggup ini naik ke atas. Yang paling ujung gak sanggup lagi baru naik ke kamu. Namanya hikmat Yetro. Musa dengarkan. Karena semua pengetahuan yang baik, semua hikmat yang baik, semua common knowledge atau pengetahuan yang umum yang baik itu dari Tuhan. Tapi Musa tidak cari tahu tentang Yahweh, Allah Israel, di zaman perjanjian lama itu dari mertuanya. Karena mertuanya tidak kenal Tuhan. YTH yang terhormat. Apalagi kalau orang tua Anda itu takut akan Tuhan. Dengarkan. Meskipun yang namanya dari manusia tetap harus diuji semua dengan firman. YTH juga ada gembala, pemimpin rohanimu. Andai kata ya, bukan berarti terlalu hati-hati ya. Andai kata kita sebelum mulai misalnya startup bisnis nih. Gak ada salahnya karena Alkitab berkata di kitab Amsal, satu perkara itu dimenangkan dengan banyaknya nasihat. Kata banyak nasihat itu bukan volume. Banyaknya nasihat itu banyaknya nasihat yang sehat. Itu bukan tentang volume tapi kualitas. Misalnya ada sebuah panel gitu, YTK, YTH, YBS yang bersangkutan, ditaruh di panel itu. Anda presentasi dulu rencana Anda, dikritik habis mungkin. Lebih baik saya dikritik oleh orang benar, daripada saya dipuji-puji oleh orang fasik. Karena mereka mungkin hanya menjilat saya, mereka nggak peduli kalau terjadi bencana. Tapi kalau seorang benar yang menampar saya, itu adalah hikmat. Jikalau saya disesah oleh hikmat orang benar, itu rasa sayang. Andai kata sebelum kita melangkah, kita konsultasi dulu, tentunya harus dengan Tuhan. Tapi Tuhan akan memakai advisor ini. Terutama YTK yang terkasih. YTH yang terhormat. Lalu Anda komunikasi. Katakan komunikasi. Mereka pasti Anda akan luput dari segala hal yang Anda lalui sekarang dan Anda sesali. 100% pasti luput. Bukan berarti super hati-hati, enggak. Orang yang penuh Roh Kudus pasti ambil resiko yang penting dan resiko yang perlu. Kalau memang itu sesuatu dari Tuhan, kenapa Anda takut diuji? Kalau memang dari Tuhan, luluslah.
Orang yang punya roh Tuhan, dari YTK yang terkasih maupun YTH yang terhormat, pasti akan merasa sama-sama sreg. Go. YBS yang bersangkutan. Kalau nggak bersangkutan, jangan bicara. Dia panggil orang-orang ini, coba lihat lagi ayat 17, berkatalah aku. Siapa bilang nggak ngomong? Nggak banyak omong, bukan berarti nggak ngomong. Dia ngomong yang perlu, kepada alamat yang tepat, berkatalah saya, kata Nehemia, kepada mereka, YTK, ya ini tidak ada YTK-nya, tapi ini YBS yang bersangkutan. Dia ngomong sama orang-orang Israel dan penatua-penatua di antara mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami. Yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Dia komunikasikan visi misinya dengan jelas. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Memang kita tidak bisa dan tidak perlu menunggu semua atau seluruh dunia approve atau semua orang setuju dengan kita. Tetapi tetap kita perlu mendapatkan persetujuan dan restu beberapa orang di hidup kita. Pasti. Mari kita, itu ajakan, bangun kembali tembok Yerusalem. I need your blessing, I need your support. Aku butuh restumu, aku butuh doamu, dukunganmu, aku butuh bantuanmu. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. For the glory of His kingdom, for the glory in His church, untuk kemuliaan Tuhan di Israel. Are you in on this? Mungkin gitu kalau pakai bahasa Inggris. Kamu sepakat sama aku? Mau? Nggak perlu sekali kita beberkan atau presentasi, langsung disepakati. Ada yang namanya beli waktu untuk doa dulu. Memulai segala sesuatu, baik continue sesuatu yang sudah ada, ataupun di tempat baru, ataupun kita sempurnakan yang lama, apapun juga di setiap milestone atau setiap kilometer-kilometer kita berhenti untuk uji lagi, kita butuh yang namanya dukungan orang-orang tertentu di hidup kita. Dan selalu harus beranjak dari DOA, doa. Segala sesuatu yang dari Tuhan selalu nafasnya adalah doa. Tapi doa saja nggak berhenti di sana. Harus ada komunikasi yang jelas kepada orang-orang yang tepat di hidup kita. Memilih orang yang tepat itu bukan hanya bagi seorang pengusaha yang cari staff. Kita harus cari orang tepat. Pusing kalau dapat orang yang salah. Demikian pula kalau Anda konsultasi atau Anda beritahukan isi hati kepada orang-orang yang salah, itu nanti akan menjadi pusing 7 keliling di hidupmu. Tuayan ke depan itu busuk semua. Nehemia, kalau Anda baca di ayat-ayat sebelumnya, dia tidak ngomong sepatah kata pun. Bangun pun dia malam hari, waktu dia survei lapangan itu dia tidak mau diekspos sebelum waktu. Dia bukan cari orang-orang yang apa-apa gembor-gembor di depan. Hening tak terdengar, tiba-tiba terlaksana rencananya. Ini bukan berarti orang yang gerilya untuk perkara yang salah, tapi orang yang mapan dengan rencananya. Dia tidak perlu rame-rame, tidak perlu flamboyan. Yang penting tindakan nyata. Kalau Anda baca ya, tapi tiba-tiba di ayat 17, seolah-olah dia berubah haluan. Dia panggil beberapa orang. Saya yakin itu pun dengan doa. Lalu dia cerita, kalian tahu Yerusalem sudah jadi reruntuhan. Aku berniat untuk membangunnya. Will you support me? Nehemia gak mentang-mentang, aku sudah dapat restu dari raja. Kalau Anda baca pasal sebelumnya, dia sudah dapat surat. Dia sudah dapat surat ajaib itu. Dari Raja Adikuasa. Dia sudah mendapatkan stempel raja. Dia gak mentang-mentang. Dia gak mentang-mentang. Dia sudah dapat rencana ini dari Tuhan, karena ada ayatnya. Rencanaku untuk Yerusalem yang Allah taruh di hatiku. Dia tetap mencari perkenanan manusia, bukan dapatkan persetujuan semua orang. Tapi dia pilih-pilih. Ada orang-orang di dalam hidupku yang adalah YTK, YTH, YBS. Orang-orang ini tidak boleh ketinggalan. I need them in this project. Aku butuh. Dibutuhkan seorang yang rendah hati. Bayangkan orang seperti Nehemia yang serohani ini aja tetap butuh dukungan orang lain. Ini menegur kita sebagai suami yang seringkali ego kita lebih tinggi. Kita membuat keputusan gegabah, no one but yourself membuat keputusan itu. Your parents don't know, orang tuamu enggak tahu, istrimu enggak tahu, orang lain enggak tahu, bahkan Tuhanmu pun enggak tahu, mungkin enggak kau beritahu, dia mah tahu, tapi enggak kau beritahu.
When you make a decision dengan gaya solo seperti ini, 100% there will not be God's approval on it. 100%, tidak akan ada approvalnya Tuhan. Siap-siap tuh, kalau itu berhubungan dengan uang, uang itu kasih sayap, nanti cepat lambat melayang. Tolong kasih sayap. Tapi kalau yang hilang hanya uang, kalau kesempatan, kalau kepercayaan. Orang Jawa Tengah bilang, piye, gimana? Kalau yang hilang itu kepercayaan. Kesempatan tidak bisa kembali. The way we make a decision, bagaimana kita mengambil keputusan sebelum kita menjalankan rencana kita, itu penting sekali dan itu menentukan. Makanya cara efektif untuk memulai suatu proyek itu bukan terlalu hati-hati. Kita tunggu semuanya kondusif. Siapa memperhatikan awan atau tidak akan pernah menabur, kata pengkhotbah. Ada orang itu yang tunggu sampai semua orang gimana nanti, tiba-tiba ada satu suara yang miring, suatu suara yang serong, langsung dia goyang. Ya jangan mimpin lah, jangan mulai apa-apa kalau kamu begitu lemah. Bukan lemah lembut, begitu lemah lunglai. Kalau kau tidak bermental baja, kau tidak akan mulai apa-apa. Mau ke sini, orang ngomong begitu, ganti pikiran. Itu orang pelin-pelan. Yakobus ada ngomong tentang orang itu. Orang yang mendua hati, janganlah kira dia bisa terima apa-apa dari Tuhan. Bahkan dia gak damai hatinya, gak tenang. Terombang-ambing seperti ombak. Bukan berarti kita harus dapatkan persetujuan seluruh dunia. Tapi kita harus mengerti dalam hidup kita. God put some individuals in our life to guard us. Tuhan taruh herder-herder di hidup kita. Shepherd-shepherd. Dan bangunlah hubungan demikian suami istri terutama. Jangan Ananias dan Safira, tapi hai Priscilla dan Aquila. Saling melengkapilah. Makanya bersyukurlah suami istri yang sama-sama berdoa. Sama-sama ke gereja. Orang tua anak yang sama-sama ke gereja. Berbahagia. Bangun hubungan itu lebih dari sekedar kekasih. Jadi rekan doa, jadi komunikasi. Sekalipun mungkin istri gak sebidang, suami gak sebidang gak apa-apa. Tapi sehati. Gak sebidang it's okay, tapi sehati. Buat apa daripada sebidang tapi gegeran terus gak sehati. Meja kiri kanan 11 belan tapi tukaran. Tapi mesti sehati dan tidak ada orang bisa sehati kalau tidak transparan. Tanpa transparansi tidak bisa sehati. Mustahil. Sehati tidak bisa dicapai di tempat remang. Tapi harus hanya bisa terlaksana di tempat terang. Ubah caramu. Karena sekarang kita ngerti kalau kita operasi. Karena firman Tuhan itu seperti MRI atau seperti CT scan yang paling hebat. Dengan slice-nya itu yang tak terhingga, tidak ada mesin seperti itu. Sekarang kita ngerti kan, kenapa kalau kita lihat ke belakang, kalau kita mau jujur evaluasi kegagalan kita. Kenapa ya kok ini seolah gak direstui. Sekarang kita ngerti kan. Masalahnya bukan di keputusan bisnismu, keputusan profesional. Bukan. Masalahnya ada ketimpangan dalam kehidupanmu. Dan itu soal hubungan. Makanya ada Alkitab berkata, kalau kamu tidak beres-bereskan, baru kembali memberikan persembahan. Atau berdamailah atau bersatulah dengan pasanganmu supaya doamu jangan terhalang. Sekarang kita ngerti YTK yang terkasih. Nggak tahu ya, betul nggak YTK kalau tulisan? Atau YKK yang kami kasih? YTK kan? Ingat YTK-mu. Dan ingat YTH-mu yang terhormat. Dan ingat YBS, betul ya YBS ya? Yang bersangkutan. Tolong coret YTBS yang tidak bersangkutan. Ngapain? Ngomong-ngomong sama itu. Kau hanya akan menuai hukuman. Belum lagi orang itu akan menuai hukuman juga. Karena percaya sebuah dusta yang tidak teruji atau hanya gosip melulu. It's got nothing to do with them. Don't talk to them. Bukan gak ngomong sama mereka gak nyapa. Don't talk to them about anything. It's got nothing to do with their growth. Jangan ngomong apa-apa dengan siapapun yang tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan rohaninya. Engkau hanya akan bahasa Ibrani ngeriwui. Ngeriwui itu apa ya? Ini kan di... Ngerecoki. Kau hanya akan mengrecoki hubungan mereka dengan Tuhan. Sekarang kita mengerti keusilan tidak di-welcome di dalam berkat-berkat Kristus. Komunikasi itu penting dan dia harus jelas. Anda harus bisa mengkomunikasikan visi dan misi. Kalau tadi di kebaktian-kebaktian sebelumnya saya ada jelaskan, ada hal-hal tertentu yang harus Anda bisa bahasakan. Hati, pikiran, struggle, pergumulan. Tapi kalau komunikasi pada orang yang tepat, Anda harus jelas. Tidak perlu fasilida, Anda harus langsung aja straight to the point. Kalau Anda berdoa dan orang yang tepat Tuhan sudah siapkan, Anda tidak perlu fasilida, presentasinya super jelas. Kepada YTK, mereka akan mengerti batinia. Akan ada tanda kutip, bukan sungguhan telepati, tapi akan ada ikatan batin tersendiri, membuat mereka jadi ngerti. Padahal mungkin yang Anda sampaikan itu belum sepenuhnya jelas.
Tapi waktu Anda sampaikan akan ada kesaksian roh, spiritual testimony in them, di dalam diri seorang YTK. Nah ini yang juga yang dilakukan, mari kita sekarang bedah di ayat 18. Apa saja yang disampaikan oleh Nehemia kepada YTH, YBS yang bersangkutan itu. Ketika aku beritahukan kepada mereka, pertama, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku. Dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, jangan lupa dia sudah dapat stempelnya Raja. Jadi sudah ada episode sebelumnya di pasal pertama, ketika Nehemia berdialog dengan Raja dan Baginda memberi stempel. Baginda sudah menuliskan surat yang dibawa kepada bupati-bupati di tepi sungai Efrat. Dan dia juga memberikan, bukan hanya itu pula, dia memberikan surat kepada Asaf, orang-orang yang jaga bagian kayu, karena Nehemia perlu kayu-kayu untuk membangun tembok. Nehemia sudah punya stempel Raja, sudah punya approvalnya. Itu juga harus tahu. Jadi dua hal, ketika aku beritahukan kepada mereka, satu, betapa murahnya tangan Allahku. Pertama-tama kalau Anda bicara dengan yang terhormat, yang terkasih dan yang bersangkutan di hidupmu, hal-hal yang perlu mereka tahu dari dirimu, dan itu untuk kepentingan apa yang Allah hendak kerjakan di hidupmu, pastikan waktu Anda komunikasikan dengan jelas, meskipun Anda tidak fasih lidah, nggak apa-apa, tapi esensinya to the point Anda sampaikan dalam doa, diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Allah akan membuat roh pengertian turun ke Anda berdua dan tidak harus langsung menjawab iya, tapi nanti ada masa-masa di antaranya itu, masa-masa doa untuk menguji segala sesuatu. Tuhan akan tuntun baik Anda yang komunikasikan atau mereka yang memperoleh suatu info baru dari dirimu. Ada beli waktu untuk doa itu, akan ada roh Allah padamu dan pada mereka. Spiritual testimony, hal pertama yang harus dijelaskan adalah your spiritual testimony dulu. Jangan bilang Tuhan berkata gini, tidak memberikan ruang untuk mereka menguji. Kalau Anda sudah datang dengan final, Tuhan bilang begini, meskipun Nehemia tidak ragu akan panggilannya, rencana itu sudah matang di hatinya, tapi waktu dia sampaikan, dia kasih ruang untuk mereka secara sukarela mendukungnya. Mari, dia bilang, kita bangun kembali. Dia ajak mereka, jadilah seorang pemimpin yang inklusif, bukan yang eksklusif. Jangan jadi orang yang berkata, Tuhan berkata. No, jadilah seorang team player. Dalam saya mengambil keputusan, termasuk super conference misalnya, meskipun saya harus dapat dulu, kalau saya tidak memimpin, orang lain juga tidak akan jalan. Tapi waktu saya ketemu sama tim yang ada, saya floorkan, saya kasih ruang untuk mereka memberikan inputan pada orang-orang yang saya percaya. Dan mereka bukan yes man dalam hidup saya. Makanya lahir sesuatu yang tiada duanya kemarin. Pertama Anda harus jelaskan dari sisi rohani. Kalau Anda tidak doa, yang pertama ini Anda bisa coret, tidak akan ada. Dia berkata, aku beritahukan pada mereka betapa murahnya tangan Allahku. Dia ngomong dulu dari sisi apa yang siap dia dapatkan dan dia rasakan dari Tuhan. Tidak tutup pintu. Thus saith the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Ya sudah, bukan rapat namanya kalau satu arah begini. Tapi juga bukan demokrasi. Dia sampaikan, tapi dia undang, mari kita sama-sama gumuli hal ini. Tapi dia ceritakan dari sisinya, pengalamannya dengan Tuhan untuk perkara ini. Dan itu menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting. Orang akan bisa menangkap, karena YTH tidak bisa kau kibuli. YTK tidak bisa kau tipu. They know you. Kalau Anda ceritakan ini, dari sisi apa yang Anda rasakan dari Tuhan tentang hal ini, mereka akan punya bahan pertimbangan yang matang. Tapi nggak berhenti di situ. Jangan melulu ngomong rohani ngawang-ngawang. Anda juga harus mendarat. Dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku. Ini bukan raja di atas segala raja yang tidak kelihatan. Ini raja yang kelihatan. Raja Persia kasih aku stempel ini. Dia ceritakan. Saya datang ke kalian ini bukan nol kosongan. Saya datang ini juga belum jadi. Tapi sudah jalan beberapa kilometer. Saya datang di sini, keluar dari ruang doa saya. Minta dukungan kalian dan pertimbangan kalian. Dia ceritakan bahwa dia sudah bawa stempel raja. Sehingga orang-orang yang diajak bicara yang bersangkutan itu tidak mulai dari kosong. Dia bisa menimbang spiritual testimony atau kesaksian roh, tapi dia juga bisa menimbang juga ada fakta-fakta yang dibeberkan. Oke, kalau gitu begini begitu. Saya lihat Nehemia ini luar biasa cara handle orang sebelum mengambil keputusan. Dia bukan tipe orang yang gini loh, telinganya tipis pemimpin yang, oh ya gitu, nanti orang lain lagi bilang begitu, apalagi kalau di luar meeting ngomong demikian, telinga tipis, ganti lagi keputusan. Bukan pemimpin yang pelin-pelan, tapi dia juga bukan diktator. Ini orang yang mengindahkan, kalau saya tidak tahu kehidupan keluarganya kan tidak diceritakan. Tapi kalau dia punya istri, dia pasti seorang yang dengar-dengaran dengan istrinya. Kalau dia punya anak yang dia didik dalam takut akan Tuhan, dia juga pasti akan dengar-dengaran dengan mereka. Dia seorang pemimpin yang melibatkan. Tidak heran keputusannya itu
disertai dengan kerajaan. Saya dorong Anda untuk punya hikmat, karena sesuatu yang seperti ini yang saya bagikan mungkin tidak mudah. Tapi mulai bangunlah komunikasi. Komunikasi itu adalah infrastruktur rencana Allah. Memang betul kita tidak perlu menunggu semua orang approval sama kita atau semua orang setuju. Tapi tolong bisa kita definisi siapa adalah apa di hidup kita. You learn to honor relationship, God-given relationship. Hubungan yang Allah berikan. Allah tidak membiarkan kita jadi yatim piatu. Kita tuh tidak hidup sendiri. Dan kalau kita bisa mengerti itu, ada banyak kesalahan yang hendak terjadi, tidak akan terjadi atau batal terjadi. Saya percaya apa yang saya sampaikan ini akan menggarisbawahi dan akan membimbing Anda ke rumput hijau air tenang itu. Dan akan membimbing Anda ke jalan yang benar. Saya baca gini ya, saya kagum dengan Nehemia. Bukan ilmu organisasi ya, tapi ilmu relasinya dia itu luar biasa. Bangun ini ya, bangun ini di dalam hidupmu, suami maupun istri. Berkatalah kami, lalu dia berkata juga apa yang dikatakan raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Mereka berkata bulat, kami siap untuk membangun. Saya bisa rasakan seperti ada kekuatan unity di sana. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ternyata apa yang disampaikan oleh Nehemia itu sepakat bulat. Bukan berarti mereka yes man, tetapi Roh Kudus pun taruh kesaksian di dalam diri yang terkasih, yang bersangkutan dan yang terhormat. Dan bukan hanya itu, fakta yang dibeberkan itu menjadi suatu bahan pertimbangan, sehingga mereka dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Mungkin iman Nehemia lebih besar. Tanpa ada embel-embelnya, tanpa ada tambahannya, tanpa ada stempel raja, dia sudah beriman dulu dari pasal pertama. Jangan harap semua orang beriman di level yang sama. Mungkin untuk itulah Anda jadi visionarisnya, Anda dulu yang dapat. Tapi pasti nanti akan ada orang yang terinspirasi. Ketika Anda ceritakan jawaban-jawaban doamu, aku begini, Tuhan kasih begini, kasih begitu, ini loh yang bisa aku beberkan di hadapanmu. Ini sudah di tanganku. Orang itu jadi serak. Jadi serak. Memang kelihatannya Nehemia yang dengar suara Tuhan. Tapi mereka semuanya menimbang-nimbang suara itu dan setuju. Dan mereka berkata, kami siap untuk membangun denganmu. Ini pembangunan dimulai. Dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Nah kita lihat musuhnya sekarang. Ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Hamon, saya nggak jelaskan di kebaktian sebelumnya, saya jelaskan mereka ini siapa, gubernur apa, pelayan itu dan Geshem orang Arab. Mendengar itu mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu mau lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Ya, lain kali saya jelaskan, orang itu boleh menilai, tapi baru masuk ke dalam kategori menghakimi kalau orang mulai menghakimi motivasi. Karena mereka bukan Roh Kudus. Dan mereka mulai menghakimi motivasi Nehemia. Kamu mau berontak ya? Berontak. Jawaban Nehemia gimana? Biasanya orang kalau nggak aman, nggak doa, dia akan terpancing. Mudah terpancing emosinya, dia akan pencitraan, pembenaran, dia akan jelaskan semuanya. Kalau Anda ditemukan dalam sebuah hubungan, atau kalau Anda ditemukan dalam suatu keadaan di mana Anda harus mengusahakan, ya, Anda harus mengusahakan untuk orang lain mengerti dirimu, ini bukan lagi seperti komunikasi yang sehat, membuat orang lain sepakat, ini di taraf di mana seperti Anda defisit, Anda berhutang budi, padahal Anda tidak nyalai siapa-siapa, Anda harus menjelaskan diri berlebihan, aku gini, aku gitu, you have already lost. Kau sudah jadi budak. Nehemia tidak lakukan itu. Saya tunjukkan ya pinternya orang ini. Aku menjawab mereka. Kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Ketika orang mempertanyakan sampai motivasinya, dia bilang, Allah tahu. Nggak banyak bicara dia. Don't talk too much. Padahal waktu ngomong tadi, saya nggak yakin cuma sependek satu ayat. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku. Dan juga apa kata raja. Saya rasa itu bukan hanya satu ayat. Itu mungkin berjam-jam dia ngomong. Lalu dilanjut berhari-hari. Dia beberkan lagi, beberkan ini itu. Dia tunjukkan rencananya sehingga mereka lihat dia sudah punya rencana. Bukan orang yang ngawang. Tapi waktu dia dihadapi oleh oposisi, mereka yang cari-cari. Jawabannya singkat. Saya yakin di ayat 20 memang betul begitu. Hanya satu ayat dia bahas. Dia jawab. Dia hanya berkata, Allah, dia yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak yang dan tidak akan diingat di Yerusalem. Tunggu, ada sesuatu yang missing. Ada informasi yang dia tahan. Ada kartu yang dia nggak buka. Coba kalau Anda baca pasal sebelumnya. Makanya kalau kita Bible study seperti ini, kalau kita sudah baca lebih dulu itu bagus. Ini lain kali kalau saya mau Bible study lagi, saya beritahu dulu deh supaya semuanya bisa baca dulu pasal-pasal sebelumnya. Ada satu yang dia simpan.
Dia nggak beritahu kepada Sanballat dan Tobia bahwa dia pegang stempelnya raja. Dia nggak bilang. Kartu turf itu disimpan sama dia. Dia hanya berkata, Allah yang buat kami berhasil. Kami sudah siap bangun. Buat apa dia buka? Karena kepancing. Akhirnya Anda jual terlalu murah, padahal itu barang mahal. Apalagi kalau kita merasa, aku harus kejar sampai orang itu gak salah paham sama aku. Aku harus usahakan sampai citraku kembali di mata orang itu. No, dia tenang. God, dia berkata, God knows me. He knows me. Lalu dia berkata, kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Dia gak cerita lebih lanjut, itu harusnya bisa koma. Kami siap membangun karena kami punya stempel raja. Dia gak ngomong, kalau sampai itu, jangan-jangan nanti mereka pergi ke Persia. Jalan 3 bulan untuk membatalkan Nehemia. Dia gak bodoh lah. Kami siap membangun, titik bukan koma. Dia gak berkata, lu tahu gak? Aku punya stempel raja, dikeluarkan semua. Mereka tertawa, oh gitu, itu aja. Akhirnya, semua di kantongmu keluar. Anda bangkrut di depan musuhmu. Semua kartu kau buka. Taulah batas kekuatanmu. Disinilah seringkali kita bodoh. Kalau kita gak berdoa. Karena orang yang gak berdoa butuh approval manusia. Butuh citra. Tetapi kamu tak punya hak. Wibawanya. Kamu gak punya bagian. Sorry ya, kamu gak punya hak. Ini luar biasa. Kamu gak akan diingat di Yerusalem. Tapi ternyata diingat lewat biografi ini. Tapi diingat sebagai villain, sebagai antagonis. Kamu tidak akan diingat di pekerjaan ini. You will not be remembered. You see, don't worry. Kalau Anda benar-benar melakukan yang Tuhan tugaskan, dan Anda punya hubungan perjanjian kau jaga, orang-orang yang menentangmu, yang tidak fair, orang-orang itu akan usang dengan sendirinya. Anda bangun sesuatu yang signifikan, mereka tidak akan diingat. Baik oleh Tuhan, baik oleh umat Tuhan. Jangan khawatir untuk Anda harus benarkan citramu. Benarkan aja hidupmu. Benarkan aja sikap hatimu. Citramu itu urusan Tuhan nanti. Karena pada akhirnya Tuhan melihat hati. Manusia lihat bukti. Buah akan nampak pada pohonnya. Bapak Ibu Saudara, cara memulai bukan dengan one man show. Cara memulai apa yang dari Tuhan juga bukan dengan demokrasi. Cara memulai adalah dengan honoring God and honoring those people God honors in your life. Belajar menghormati, menghargai Tuhan dan menghormati orang-orang yang Tuhan hargai di hidupmu. 8, 9, 10 munculkan. Apa saja, bagaimana caranya kita efektif untuk memulai proyek yang berhasil? Part 2, nomor 8, komunikasikan visi dan misi. Ya, harus komunikasi. Karena apa yang saya sampaikan di ibadah ini seperti kontras dengan ibadah sebelumnya. Ibadah sebelumnya, don't talk. Ibadah ini, talk. Tidak saling melawan. Tapi talk to the right people. Yang tadi, don't talk too much. Don't talk. Nah, komunikasikan visi dan misi. Kita harus tahu komunikasi bukan kepada semua orang, tapi kepada orang-orang yang Tuhan taruh di hidupmu. 9, beri jawaban singkat kepada oposisi. Tapi jangan terlalu singkat kalau Anda menjelaskan visi. 10, Allah akan menyelesaikannya. Bersandar penuh pada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Munculkan 8, 9, 10. Kalau bisa 10, 10 munculkan, bisa nggak? Kalau bisa nanti, berarti bisa nggak ya? Ya wis, pokoknya tadi yang sudah dapat ya 1-7. Oke, puji Tuhan. Oke. God bless you. Jadi kita bangkit berdiri sama-sama.